Ya, ini aslinya video kedua. Tadi sudah bikin video, tapi karena pada ya HP-nya panas, lalu tiba-tiba videonya hilang sendiri. Sedikit sedih sih. Oke, nggak apa-apa, diulang lagi. Kita akan bahas tentang momen gaya dan momen inersia. Sekarang yang pertama kita bahas dulu tentang momen gaya. Rumusnya adalah torsi sama dengan F dikali R. F gaya dikali R adalah jarak. Nah, torsi itu selalu kita cari yang tegak lurus terhadap batangnya atau terhadap porosnya. Namanya juga jarak, berarti juga artinya tuh jarak tuh pasti yang tegak lurus ya, seperti itu. Lalu contohnya soal seperti ini. Contoh, ada batang, terus ada gaya macam-macam ya. Terus tentukan momen gaya di titik A atau sama yang B di titik O. Nah, mending kita gambar sendiri dulu satu-satu, karena kalau porosnya berbeda berarti nanti torsinya juga bisa berbeda seperti itu. Lalu kita kesepakatan dulu, karena ini adalah torsi, itu berarti kan gaya dikali jarak, berarti gaya itu kan adalah suatu besaran vektor, sehingga nanti berarti ini juga torsi merupakan besaran vektor. Besaran vektor berarti dia mempunyai nggak cuma besar tapi juga arah. Nah, karena ini namanya kan dia berputar, sehingga berarti kalau searah jarum jam kita kesepakatan adalah tandanya positif, sedangkan kalau kita berputar berlawanan jarum jam berarti tandanya negatif, seperti itu ya. Ini berarti gaya-gaya yang miring kita jabarkan dulu. Kalau lupa berarti ini ya, kita kembali ke konsep vektor di kelas 10. Jika ada gaya F, lalu kita suruh nguraikan komponen-komponennya di sumbu X dan Y. Kalau ini sudutnya alfa terhadap sumbu X, maka yang mendatar adalah F cos dan yang vertikal adalah F sin, seperti itu. Sehingga kalau ini berarti kita jabarkan adalah F2 cos dan F2 sin, lalu ini juga sama F2 sin, F5 sin, F5 cos, seperti itu. Lalu karena ini torsi A, ya ini di A, tadi aku udah bilang bahwa gaya yang dipakai adalah yang tegak lurus, sehingga gaya-gaya yang mendatar atau sejajar sama poros itu dihilangkan. Ini kan porosnya di sini, berarti ini gaya F5 cos 53 ini hilang, F2 cos 37 ini hilang, dan F3 ini hilang karena dia sejajar dengan poros, tepat ya, persis gitu, seperti itu. Lalu kita mulai dari yang F1. Porosmu di sini anggaplah seperti kamu pegang pulpen atau pensil. Poros nih kamu pegang ya, gayanya kan ini ke atas. Anggaplah ini sebuah tali yang arahnya kamu mau tarik ke atas. Nah, kalau nanti kamu tarik ke atas, berarti dia berputarnya adalah berlawanan jarum jam, sehingga tandanya adalah negatif. Min F1. Jaraknya dihitung berarti dari titik A ke titik B, yaitu di soal sudah tertulis 2 meter, berarti ini 2. Lalu yang F2 sin juga sama. Anggaplah ini porosnya di sini karena titik A kan sebelah kiri ya. Lalu ini ada F2 sin, kita tarik ke atas berarti dia juga min. Ya, jaraknya adalah dari A ke C. A ke B itu 2 meter, B ke C itu 3 meter, makanya dikali 5. Lalu yang F4 berarti anggaplah ini porosnya A, lalu ada tali ke bawah, ada gaya ke bawah, kita tarik ke bawah sehingga dia akan berputar searah jarum jam, maka dari itu adalah plus tandanya. Lalu 7 adalah dapat dari jarak A ke D, 2, 3, 2 ya, besarnya 7. Lalu kenapa F5 sin juga 0 gitu loh, karena dia kan biarpun dia tegak lurus tapi dia nggak punya jarak terhadap A, dia persis di poros. Jadi semuanya yang persis atau tepat melalui poros ya berarti dia adalah 0 gitu loh, karena dianggap nggak punya jarak. Lalu kita hitung, jawabannya adalah 40 Newton meter. Karena positif, berarti kalau ditanya besarnya kan besarnya adalah torsinya adalah 40 Newton meter, dan arahnya berarti searah jarum jam, dia berputarnya searah jarum jam ya. Oh ya, momen gaya dan momen inersia adalah subbab pertama untuk mempelajari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini kalian harus paham konsepnya dulu, karena kalau nggak paham ini, ntar ke belakang akan makin susah ya. Ini bahan yang cukup berat sih, cuman makanya aku bagi-bagi biar paham sedikit demi sedikit. Oke, gimana kalau tentang
porosnya sekarang di O. Langkah pertama tetap sama, kita gambar dulu lagi. Nah, karena tadi kan ini yang sejajar, yang itu hilang, jadi aku nggak usah tulis ya yang F5 cos maupun yang F2 cos, lalu yang F3 ini juga hilang. Nah, sehingga ini kan terhadap O, kita mulai dulu F5 sin. Oke, berarti kan sekarang porosmu O itu di kanan ya toh, A itu titikmu di sebelah kiri, arahnya ke bawah, berarti ini kita tarik ke bawah. Kalau kita tarik ke bawah berarti berlawanan jarum jam, makanya negatif. Lalu karena O ini ada kata-kata dia tepat di tengah-tengah batang, berarti kan A ke B itu jaraknya 2, B ke C tadi diketahui jaraknya 3, berarti kalau dia tepat tengah-tengah berarti B dengan O itu jaraknya adalah 1,5 meter, sehingga jarak dari A ke O adalah 3,5. Lalu yang F1 berarti sama, O-mu ini masih di kanan, porosnya di kanan, gayamu yang sebelah kiri. Berarti ini nanti kalau kita tarik ke atas berarti adalah dia searah jarum jam. Makanya ini plus dan jaraknya dari B ke O adalah 1,5. Yang F2 sin berarti porosmu sekarang udah di sebelah kiri dari gayanya gantian yang sebelah kanan. Berarti kalau kita tarik ke atas berarti adalah berlawanan jarum jam, makanya negatif. Lalu yang F4 berarti porosmu di sebelah kiri ya, titik D-mu ini di kanan, ini kita tarik ke bawah berarti dia searah jarum jam. Seperti itu. Tinggal kita hitung. F5 itu 10, sin 5 3, sin 37 0,6, berarti sin 53 adalah 0,8 dikali 3,5. F1 nya adalah 10 kali 1,5, min F2 adalah 8 dikali sin 37 0,6 kali 1,5, di plus F4 nya adalah 12 dikali 3,5, berarti 10 dikali 0,8 dikali 3,5, berarti 8 dikali 3,5 itu adalah 28. Ini 15. Ini berarti 8 dikalikan 0,6 dikalikan 1,5 itu adalah 7,2. Lalu 12 dikali 3,5 itu adalah 42. Sehingga jawabannya adalah 21,8 Newton meter. Sama ya, positif juga, berarti dia adalah searah jarum jam juga arahnya. Oke, itu seperti itu contohnya momen gaya. Nah, sedangkan kalau momen inersia itu jauh lebih gampang. Momen inersia rumusnya adalah I, momen inersia sama dengan mr kuadrat. Ya, ini kalau kita anggap bentuknya adalah sebuah partikel, jadi mr kuadrat. Seperti itu. Nanti di dinamika rotasi kita kenal beberapa macam bentuk. Misalnya bola pejal. Kalau bola pejal itu nanti I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Lalu kayak silinder pejal. Kalau silinder pejal itu I-nya adalah setengah mr kuadrat. Nanti kalau bola berongga itu adalah I-nya adalah 2/3 mr kuadrat. Ini contoh-contohnya, nanti ada macam-macam. Nanti kalau lebih lengkap ada di rumusku gitu. Atau kalian kalau mau googling pun juga tetap ada, cari aja momen inersia berbagai benda, seperti itu. Ini yang sering kepake aja ya, seperti itu. Ini sih silinder berongga juga bisa jadi bentuk partikel, atau manusia pun dianggapnya juga I sama dengan mr kuadrat. Lalu juga bisa cakram ya, cakram atau silinder berongga itu mr kuadrat juga, seperti itu. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Ada benda-benda ya, ada jaraknya, masanya dianggap sama. Anggaplah masanya semuanya M ya, masanya dianggap M. Nah, tentukan momen inersia jika porosnya ada di sumbu X, yang B di sumbu Y, dan yang terakhir di pusat 0,0 gitu. Nah, karena momen inersia itu kan rumusnya I sama dengan mr kuadrat, sehingga tidak ada besaran vektor pada rumus. Jadi momen inersia ini bukan vektor juga gitu loh.
Jadi dia termasuknya skalar, berarti dia hanya mempunyai nilai saja dan tidak diperhitungkan arahnya. Jadi nanti mau di sebelah kiri sumbu X, terus sebelah atas, sebelah bawah itu nggak ngefek ya. Oke, kalau porosnya terhadap di sumbu X, berarti anggaplah ini poros sehingga semua benda yang berada di sumbu X itu hilang gitu loh. Kita tutup sehingga bendanya cuma ada di sini sama di sini. Nah, kan seperti itu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ini 3. Anggaplah ini satuannya dalam meter ya. Lalu ini jaraknya ini ke sini juga 3, diketahui di soal. Oke, berarti ini poros. Jadi R-nya itu kita hitung dari jaraknya terhadap porosnya. Ini kan bendanya dianggap M. Sehingga I terhadap sumbu X itu adalah M dikali 3 kuadrat ditambah M dikali 3 kuadrat juga. Berarti 9M kuadrat ditambah 9M kuadrat adalah 18M kuadrat kilogram meter persegi. Seperti itu. Lalu kalau yang terhadap sumbu Y, berarti yang sumbu Y ini yang kita tutup. Sumbu Y kita tutup berarti kayak apa? Bendanya ada di sini, sama di sini, lalu juga ada di sini. Nah, lalu jaraknya berapa? Jaraknya berarti terhadap sumbu Y ya, berarti ini jaraknya 1, lalu ini 2, ya, terus ini dari sini ke sini tuh 3, lalu dari sini ke sini itu 2 ya, 2. Nah, berarti I terhadap sumbu Y itu ini M di sini kalikan 1 kuadrat, M di sini dikalikan 2 dari sini ke sini, berarti jaraknya adalah 3. Lalu M di sini kalikan jaraknya 2 kuadrat, M di sini ini berarti 3 tambah 2 karena kita terhadap porosnya ini ya, berarti adalah 5 kuadrat seperti itu. Berarti ini M tambah 9M, sorry ini enggak ada kuadratnya, maafkan, berarti ini 18M ya. Terus ini ada 4M, ada 25M, sehingga ini 10, 14 tambah 25 39M kilogram meter persegi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia terhadap O? Berarti O ini kan tengah-tengah gini, berarti semua masuk ya, semua masuk. Aku gambar lagi biar paham. Oke, berarti kalau terhadap ini O, berarti ya jaraknya yang tegak lurus, yang dekat ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sedangkan ini ke sini. Seperti itu. Jadi I terhadap pusat O adalah M dikalikan jaraknya ini ke sini, itu berarti 3 kuadrat, tambah ini ke sini M dikali 2 kuadrat, tambah ini ke sini berarti M kali 5 kuadrat, tambah ini ke sini berarti M kali 1 kuadrat, ditambah dari sini ke sini miring berarti adalah kalau ini 3, ini 3, berarti kalau di Pythagoras 9 ditambah 9 adalah 18, sehingga miringnya adalah jaraknya 3 kar 2 itu, berarti ini tambah M dikalikan 3 kar 2 kuadrat, seperti itu. Sehingga ini jawabannya 9M tambah 4M tambah 25M tambah M ditambah 18M. 9 tambah 4 13 tambah M 14 tambah 25 39 ditambah 18 57M. Seperti itu. Oke, kira-kira paham ya. Jadi momen inersia itu merupakan besaran skalar, sedangkan momen gaya atau torsi adalah besaran vektor. Jadi perhatikan kalau besaran vektor ada arahnya. Oke, sekian itu dulu subbab pertama. Semoga paham.
Kalau nggak paham bisa tanya lagi. Oke, makasih.